Banyak orang membayangkan akhir hidup sebuah satelit seperti kembang api, sebuah ledakan sunyi di orbit yang mengubahnya menjadi debu bintang. Atau mungkin nasibnya berakhir sebagai rongsokan abadi yang berputar-putar di kegelapan selamanya. Tapi kenyataannya jauh lebih brutal dan jauh lebih spektakuler. Bayangkan, sebuah struktur logam seukuran bus sekolah tiba-tiba kehilangan stabilitasnya. Gravitasi mulai menariknya pulang, satelit itu tidak lagi melayang, tapi ia jatuh. Ia menembus atmosfer dengan kecepatan lebih dari 27.000 km per jam. Suhu di permukaannya melonjak hingga ribuan derajat Celcius, mengubah badan baja menjadi bola api raksasa yang membelah langit. Di saat-saat terakhirnya, satelit ini bukan lagi keajaiban teknologi. Ia adalah meteor buatan manusia yang sedang mencari tempat untuk mati. Namun, ia tidak jatuh di sembarang tempat. Para ilmuwan telah mengunci satu target. Sebuah titik yang begitu terisolasi sehingga manusia terdekat dari sana bukanlah orang di daratan, melainkan para astronot di stasiun luar angkasa internasional yang melintas di atasnya. Selamat datang di Point Nemo, koordinat paling terkecil di planet ini yang menjadi kuburan raksasa bagi ratusan wahana antariksa yang pernah berjaya. Ruang hampa di atas kita tidak lagi selonggar yang kita bayangkan. Saat ini, orbit bumi sudah menjadi kotak yang sesak. Ribuan satelit aktif berdesakan dengan jutaan kepingan sampah antariksa, mulai dari baut kecil hingga roket pendorong sebesar gedung. Jika satelit yang sudah mati dibiarkan begitu saja, mereka berubah menjadi peluru nyasar yang melesat puluhan kali lebih cepat dari peluru senapan. Satu tembakan saja bisa memicu reaksi berantai yang disebut Kessler Syndrome. Sebuah bencana di mana sampah menciptakan lebih banyak sampah, hingga suatu saat nanti orbit bumi menjadi terlalu berbahaya untuk dilewati, dan kita terkurung di planet sendiri. Untuk menghindari kiamat teknologi ini, para ilmuwan memiliki dua protokol pemakaman. Satu, orbit kuburan. Bagi satelit yang berada terlalu jauh seperti satelit komunikasi di orbit geostasioner, perjalanan pulang ke bumi terlalu memakan banyak bahan bakar. Solusinya, mereka didorong lebih jauh lagi keluar, ke sebuah area terpencil di angkasa untuk beristirahat selamanya tanpa mengganggu siapapun. 2. Deorbiting. Namun, bagi satelit di orbit rendah atau LEO seperti Starlink atau teleskop luar angkasa, pilihannya hanya satu, jatuh. Mereka sengaja diarahkan kembali menembus atmosfer untuk dihancurkan oleh gesekan udara. Namun, muncul pertanyaan, kenapa tidak dibiarkan terbakar habis saat di langit? Disinilah hukum fisika bermain. Meski atmosfer bumi bertindak seperti tanur api raksasa, tidak semua material bisa menyerah pada panas. Komponen yang terbuat dari titanium, baja tahan karat, atau tangki bertekanan tinggi memiliki titik leleh yang sangat ekstrim. Sekitar 10 hingga 40% dari massa satelit biasanya akan selamat dari panasnya atmosfer dan jatuh kembali ke permukaan sebagai bongkahan logam panas yang mematikan. Karena itulah, kita tidak bisa membiarkan mereka jatuh di sembarang tempat. Kita butuh sebuah tempat yang kosong, benar-benar kosong. Di hamparan luas Samudra Pasifik Selatan, terdapat sebuah koordinat yang secara teknis disebut sebagai kutub ketidakterjangkauan. Namun, dunia mengenalnya dengan nama yang lebih puitis, yaitu Point Nemo. Diambil dari bahasa Latin, Nemo, yang berarti bukan siapa-siapa, dan nama itu bukanlah sekedar kiasan. Point Nemo adalah tempat paling kesepian di muka bumi. Jika kalian terapung di sana, daratan terdekat berjarak 2.688 km. Tidak ada pulau, tidak ada mercusuar, bahkan hampir tidak ada kehidupan laut karena arusnya yang miskin nutrisi. Di sini, keheningan adalah satu-satunya penguasa. Saking terpencilnya tempat ini, ada sebuah fakta yang akan membuat kalian merinding. Manusia terdekat dari Point Nemo seringkali bukanlah para pelaut atau nelayan. Saat Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS melintas tepat di atas koordinat ini, para astronot yang berada di ketinggian 400 km adalah tetangga terdekat kalian. Mereka jauh lebih dekat dengan Point Nemo daripada manusia manapun yang berdiri di atas daratan kering.
Karena itulah, lokasi ini menjadi zona pembuangan yang sempurna. Dengan luas jutaan kilometer persegi air yang kosong, Poin Nemo adalah zona aman di mana sisa-sisa satelit yang membara bisa jatuh tanpa resiko menabrak pemukiman manusia. Ini adalah tempat di mana teknologi tercanggih manusia berakhir di dasar samudra yang paling sunyi. Mengarahkan sebuah satelit mati menuju Poin Nemo bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah operasi matematika yang sangat presisi. Semuanya dimulai dengan satu perintah terakhir, manuver di orbit. Satelit tersebut akan menghabiskan sisa bahan bakar terakhirnya bukan untuk melesat, melainkan untuk memperlambat diri. Dengan mengerem di atas orbit, gravitasi bumi mulai mengambil alih. Moncong satelit diarahkan dengan sudut yang sangat spesifik. Jika terlalu dangkal, ia akan memantul kembali keluar angkasa. Jika terlalu tajam, ia akan hancur berkeping-keping terlalu dini di tempat yang salah. Saat menyentuh atmosfer, udara berubah menjadi dingin api yang padat. Disinilah proses eliminasi terjadi. Panel surya yang tipis dan antena-antena ringan akan lenyap dalam hitungan detik. Namun komponen-komponen yang keras kepala, seperti ruang mesin berbahan baja dan tangki bahan bakar dari titanium, bertahan menghadapi gempuran panas ekstrim. Puing-puing seberat beberapa ton ini meluncur sebagai proyektil supersonik, siap menghujam permukaan laut. Mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan ekosistem laut di sana? Disinilah letak kejeniusan pemanfaatan Poin Nemo. Lokasi ini berada tepat di tengah South Pacific Gear, sebuah arus laut berputar yang sangat kuat sehingga nutrisi dari daratan tidak pernah sampai ke sana. Airnya sangat jernih, namun secara biologis ini adalah padang pasir bawah air. Hampir tidak ada ikan, tidak ada jalur pelayaran komersial, dan tidak ada aktivitas manusia. Di dasar laut sedalam 4 km ini, sisa-sisa sejarah antariksa kita akan beristirahat dalam kesunyian abadi, menjadi terumbu karang logam di tempat yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Poin Nemo bukan sekedar titik di peta, ia adalah museum teknologi yang karam. Di dasar samudra yang gelap ini, terbaring lebih dari 260 wahana antariksa dari berbagai era dan bangsa. Di sini beristirahat stasiun luar angkasa Mir milik Rusia, laboratorium raksasa yang pernah menjadi simbol kejayaan manusia di orbit selama 15 tahun, sebelum akhirnya ditenggelamkan pada tahun 2001. Di dekatnya terdapat puing-puing laboratorium Salyut, hingga ratusan kapsul kargo otomatis yang pernah mengantar makanan dan oksigen bagi para astronot. Namun, penghuni paling legendaris belum tiba. Pada tahun 2031, masa bakti Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) akan berakhir. Stasiun raksasa berukuran lapangan sepak bola ini akan diarahkan ke koordinat yang sama. Ia akan menjadi raja di kuburan raksasa ini, menutup babak panjang kolaborasi manusia di ruang angkasa dengan sebuah terjunan api menuju kedalaman Pasifik. Mungkin muncul pertanyaan, apakah kita sedang mengotori lautan kita sendiri? Secara mengejutkan, dampaknya sangat minimal. Di kedalaman 4 km, suhu air yang dingin dan tekanan yang luar biasa membuat proses korosi berjalan sangat lambat. Karena lokasinya yang jauh dari ekosistem yang rapuh, bangkai-bangkai logam ini perlahan justru menjadi terumbu karang buatan. Di gurun bawah laut yang sepi ini, struktur-struktur dari bintang tersebut kini menjadi rumah baru bagi makhluk-makhluk laut dalam yang langka. Setiap kali sebuah satelit mati dan jatuh ke Poin Nemo, ia mengingatkan kita bahwa sejauh apapun kita melangkah ke bintang-bintang, pada akhirnya bumi tetap menjadi satu-satunya rumah yang menerima kita kembali. Poin Nemo adalah bukti kerendahan hati manusia, yang menjadi pengingat bahwa teknologi paling canggih yang pernah kita ciptakan, mesin-mesin yang mampu menembus batas langit dan mengintip rahasia alam semesta, pada akhirnya akan kembali ke pelukan alam yang paling sunyi. Setiap potongan logam yang tenggelam di sana membawa cerita tentang ambisi, kecerdasan, dan keberanian kita untuk melampaui batas. Namun, kuburan raksasa ini juga membawa pesan penting, bahwa penjelajahan bintang-bintang menuntut tanggung jawab yang sama besarnya. Kita tidak bisa hanya sekedar pergi tanpa tahu cara membersihkan.
Menjaga orbit tetap aman dan lautan tetap terjaga adalah harga yang harus kita bayar untuk menjadi spesies penjelajah antariksa. Kita mengirim mereka ke atas untuk memahami masa depan dan kita memandu mereka jatuh ke bawah untuk melindungi masa depan itu sendiri. Pada tahun 2031 nanti, Stasiun Luar Angkasa Internasional akan melakukan perjalanan terakhirnya menuju kedalaman ini. Sebuah monumen sejarah akan terkubur di bawah sana selamanya. Jika kalian memiliki kesempatan untuk mengirim satu pesan terakhir di dalam botol, sebuah pesan yang akan ikut tenggelam bersama ISS di Point Nemo dan menetap di dasar samudera selamanya, apa yang akan kalian tulis untuk dibaca oleh masa depan? Tuliskan pesan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe untuk terus menjelajahi sisi lain dunia dan antariksa bersama. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.